ayat yang ke-15. Kenapa saya memilih ayat ini? Ayat ini mengandung anjuran untuk kita berbakti kepada orang tua, dan ada doa yang sangat indah, yang hendaknya kita selalu baca, terlebih kalau kita sudah sampai umur 40 tahun. Di sini umurnya berapa tahun? Rata-rata di atas 40 ya. Berarti sangat cocok. Karena umur 40 itu umur di mana seorang sudah matang dari sisi mental, dari sisi akal, dan lebih banyak dia telah menjalani hidup di dunia ini. Kalau umurnya 60-70 tahun, maka setengah lebih dia sudah melalui kehidupan di dunia ini. Maka di ayat ini ada anjuran untuk membaca doa yang indah ini, ya, doa yang indah ini. Baik, ayat tersebut adalah firman Allah SWT, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalat, kata Allah, hamalat ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan juga melahirkannya dalam keadaan susah payah pula. Wa fisaluhu 30 syahran, dan ibunya mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sehingga apabila dia telah dewasa, wa balagha 40 sanah, dan usianya sudah sampai 40 tahun, qala, maka dia berdoa, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika dia sampai umur 40 tahun, dia berdoa, Rabbi awzi'ni, ya Allah, tunjukkanlah aku, uzirni, tunjukkanlah aku, ilhamkanlah kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan ilhamkanlah kepadaku untuk bisa beramal saleh, amal yang Engkau ridhai, wa aslih li fi dhurriyyati, dan perbaikilah untukku fi dhurriyyati, pada keturunanku, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Baik, ayat ini surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah SWT. Jadi surat Al-Ahqaf itu dari ayat 1 sampai 14 bercerita tentang tauhid dan perintah untuk istiqamah di atas tauhid, dan menjelaskan tentang keburukan perbuatan syirik. Nah, setelah Allah SWT berbicara tentang tauhid, pentingnya tauhid dan kewajiban untuk istiqamah di atas tauhid, kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan demikianlah banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang sangat agung, saking agungnya sehingga di beberapa ayat digandingkan dengan perintah untuk bertauhid. Dan banyak ayat seperti firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, ini tauhid, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian.
Dan juga surat Luqman, Allah perintahkan kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua, juga bersyukur kepada Allah. Anusykurli wali walidayka ilayya al-masir. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Allah gandengkan syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya amalan berbakti kepada kedua orang tua ini amalan yang sangat agung. Ya, amalan yang sangat agung. Makanya datang dalam satu hadis, datang seorang kepada Nabi SAW bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi SAW sebutkan 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, terlebih salat di awal waktu berjamaah. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Tsumma al-jihad fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Nabi SAW sebutkan amalan yang dicintai oleh Allah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini hak sesama ya, dan hak yang paling besar adalah hak orang tua. Ya, semua punya hak anak punya hak, tetangga punya hak, ya, sesama saudara muslim punya hak. Tapi hak yang paling besar adalah hak orang tua. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami, maksudnya Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan, itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kami wasiatkan. Wasiat itu apa? Wasiat itu pesan penting ya, pesan yang sangat penting atau perintah yang sangat penting. Bukan sekedar perintah, tetapi perintah yang sangat penting ya untuk dilaksanakan. Dan wasiat itu lebih tinggi daripada sekedar perintah. Kalau ayah merintah kepada anaknya, ya, dengan orang tua yang berwasiat kepada anaknya, mana yang lebih penting? Wasiat. Maka di sini Allah SWT menggunakan kata wasiat karena perkara berbakti kepada kedua orang tua ini bukan perkara yang remeh, tetapi perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar di dalam Islam. Bahkan semua agama memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insan, kami wasiatkan kepada manusia untuk apa? Biwalidayhi ihsan, untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kalau kita belajar sebagian ulama menyebutkan kata ihsanan ini i'rabnya atau kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. An yusina biwalidayhi ihsana, ya, agar berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi bukan sekedar berbuat baik, tetapi berbuat baik dengan sebaik-baiknya, secara totalitas maksimal. Kalau kepada orang lain, ya mungkin kita sekedarnya, semampunya, sesempatnya, tak masalah, ya. Tetapi kepada kedua orang tua itu harus spesial, harus maksimal, harus totalitas pada kedua orang tua. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu fil jihad. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk jihad. Minta izin untuk jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, ahayyun walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang tersebut mengatakan, nah, ya, kedua orang tua masih hidup. Kemudian kata Nabi SAW, fafihi fajahid, maka berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Jadi engkau nggak perlu jihad perang, jihad aja untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya jihad dapat berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Jika jihad tersebut tidak sampai kepada fardu ain. Kalau udah fardu ain semua harus berangkat. Tapi kalau jihadnya nggak fardu ain, ya sebagian boleh ikut, sebagian tidak, maka berbakti kepada kedua orang tua ini lebih besar pahalanya. Ya, dan Nabi SAW mengatakan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berarti berbakti kepada kedua orang tua butuh jihad, butuh pengorbanan, korban waktu, korban pikiran, bahkan korban perasaan. Apalagi kalau orang tua sudah lanjut usia, ya biasa ucapannya menyakitkan, ucapannya nggak enak, ya kita harus sabar, harus jihad. Bahkan jihad ekonomi juga sama, jihad kita mengorbankan harta kita, perlu jihad. Ya, makanya sih dikatakan biwalidayhi ihsan, itu berbuat bakti, berbuat bakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya, harus maksimal pada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian di sini setelah itu Allah SWT menyebutkan di antara kebaikan kedua orang tua adalah ibu. Kata Allah SWT, hamalat ummuhu kurha, telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Kurha itu berasal dari karihatnya tidak senang. Karena seorang ibu ketika mengandung, dia nggak senang dengan kondisinya itu. Ya, badannya berat, ya, badannya lelah, ya. Bahkan bukan hanya pas dia mengandung, pas sejak dia ngidam itu sudah apa? Sudah kelelahan, sudah kerepotan, ya. Bahkan membuat repot suaminya, pengen makan makanan yang aneh. Jam 12 malam pengen hujan, ya. Bahkan ada yang ngidam aneh-aneh, ya nggak semua sih. Ada orang wanita yang ngidam nggak mau melihat wajah suaminya. Wah, repot ini. 9 bulan dia nggak mau lihat wajah suaminya. Ketika melihat wajah suaminya, jadi pengen mual, pengen muntah. Ya, bahkan ada yang cerita, ya, Ustaz, saya ketika punya anak yang pertama hampir aja saya ceraikan istri saya. Kenapa? Ya ngidamnya aneh, ya, dia nggak mau disentuh, nggak mau lihat wajah suaminya. Itu karena perubahan hormon yang terjadi sehingga seperti tidak ada yang seperti itu. Bahkan ada yang aneh-aneh, pas ngidam pengen suaminya itu naik ke atas lemari, nggak tahu. Bahkan ada yang cerita, Ustaz, saya pernah ngidam, istri saya pernah ngidam, pengen berujak. Ya isinya bilang, ayah, saya pengen rujak. Oh tenang, santai aja. Enggak, pengen rujak yang sedang dimakan sama ibu-ibu. Akhirnya suaminya dan ibu itu, ya, alasan sana sini, ujung-ujungnya pengen agar dia kasih rujak tersebut. Alhamdulillah ibunya ngerti, akhirnya si wanita tersebut bisa makan rujak. Mulai dari ngidam sudah merasa berat. Belum lagi masuk trimester pertama, trimester kedua, apalagi trimester ketiga, terakhir semakin berat. Hamalat ummuhu kurha, ibunya mengandung dalam keadaan susah payah. Dia nggak suka dengan kondisinya, bukan nggak suka dengan anaknya. Dia bahagia dengan kehadiran anaknya, tapi kondisi yang dia alami membuat dia tidak suka, tidak nyaman. Kemudian apalagi wa hamalat wa wada'at kurha, dan ibunya melahirkan dalam kondisi berat, melahirkan, mengorbankan, bertarung antara hidup dan mati, ya. Wa wada'at kurha,
Kemudian wahamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan ibunya mengandung dan juga menyusuinya, menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun, Pak? 2 tahun setengahnya. 2 tahun itu kan berapa bulan? 24 bulan. Berarti 30 bulan berapa tahun? 2 tahun setengah. Jadi ini kondisi normal ya, seorang ibu mengandung plus menyusui itu selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ini kondisi ideal. Jadi kalau ibu-ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan biasanya ya. Maka dia menyusui sisanya. Berarti kalau 30 bulan berarti dia menyusui berapa bulan? 21 bulan. Karena mengandungnya berapa? 9 bulan. Kalau mengandungnya 8 bulan berarti dia menyusuinya berapa bulan? 22 bulan. Karena mengandungnya 8 bulan. Kalau ibunya mengandung anaknya 1 tahun dan 1 tahun, jarang ya. Tapi mungkin ada ya seorang ibu yang mengandung anaknya sampai 12 bulan. Allah saya belum pernah dengar ya. Maka kalau 12 bulan maka dia mengandung menyusui anaknya berapa? 18 bulan. Ini pendapat ulama seperti itu. Jadi dibagi ya, selama apa dia menyusui maka selama itu pula dia selama berapa lama dia mengandung maka selama itu dia juga dia menyusui selama 30 bulan ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini isyarat bahwasanya usia minimal kandungan seorang ibu adalah 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau ada ibu melahirkan prematur 6 bulan itu masih ada peluang anak itu lahir dengan selamat. Tapi kalau di bawah 6 bulan ini kemungkinan tidak akan selamat. Tapi kalau sudah 6 bulan ini kemungkinan bisa selamat, walaupun mungkin persentasenya kecil ya. 6 bulan 6 bulan. Nah ini ijtihad dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika dahulu disebutkan oleh Ibnu Katsir, dahulu ada kasus yang memilukan ya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, di mana ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita Juhainah, Imra'ah Juhainah, ya suku Juhainah. Kemudian ternyata setelah menikah tersebut 6 bulan kemudian ya istrinya hamil, 6 bulan kemudian dia melahirkan anak. Ini suaminya curiga, ini jangan-jangan sebelum dia menikah dengan wanita tersebut berhubungan dengan laki-laki lain. Nah, ini dilaporkan oleh Utsman ya, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Wanita tersebut panggil dan akhirnya mau dirajam ya, mau dirajam. Kemudian sampailah berita ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali Thalib bertanya, kenapa kau ingin merajam wanita tersebut? Wanita tersebut, kata Utsman, wanita tersebut lahir 6 bulan. Tidak ada, jarang orang lahir 6 bulan sudah lahir. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau baca Quran tidak? Iya, baca Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu-ibu mereka menyusui anaknya selama 2 tahun dengan sempurna. Ya. Wa fisaluhu fi amain. Di ayat yang lain surah Luqman, ibunya menyapihnya selama 2 tahun. Kalau seorang ibu menyusui selama 2 tahun berarti 24 bulan. Berarti kalau 30 bulan sisanya berapa? 6 bulan. Berarti itu batas minimal seorang wanita itu melahirkan anak atau mengandung anak. Ya. Makanya Umar tersadar, Utsman tersadar, namun qadarullah ternyata wanita tersebut sudah
Rajab ya sudah meninggal dunia. Dan ketika suaminya tersebut melihat anaknya, ya melihat dengan seksama, ternyata anaknya sama dengan muka suaminya. Dia diberkati, demi Allah ini adalah anakku. Ini dia menyesal. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Tafsir. Allah alam tentang kisah sanadnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan jasa ibu yang luar biasa, yaitu mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Ini kondisi ideal, ya. Ada yang mungkin kurang, ya, karena beberapa pertimbangan, di antaranya apa? Dia belum selesai menyusui dengan sempurna, ternyata adanya sudah normal. Baru setahun hiji, ya. Maka akhirnya dia diputus disapih, ya, tidak dilanjutkan minum asinya. Ya, ini kondisi. Tetapi yang sebaiknya seorang ibu itu berikan hak anak, yaitu menyusui sampai 2 tahun dengan sempurna. Dan ini juga isyarat pada bapak-bapak, ya, agar bisa menjarak kelahirannya, memberikan jarak antara kelahiran anaknya agar anaknya bisa mendapatkan nutrisi ASI dengan sebaik-baiknya. Baik. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibunya mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan. Dan juga ini kata para ulama isyarat bahwasanya hak ibu itu lebih kuat, lebih didahulukan daripada hak ayah. Kenapa? Karena ibu bisa melakukan 3 hal. Itu apa? Mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Sehingga datang dalam sebuah hadis, datang kepada Nabi seorang bertanya, man ahabbun nas bi husnid sahabati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku baiki? Kemudian Nabi SAW mengatakan ummu, ibu. Tsumma, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Tsumma, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Tsumma ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abu, bapakmu. Bapak, ibumu, 3 kali, baru bapak. Kenapa ibu disebutkan 3 kali, ayah sekali? Nah, di antara alasannya apa? Karena ibu bisa melakukan 3 hal yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh ayah. Mengandung, siapa yang mengandung? Ibu kan, nggak bisa gantian kan? Kalau boleh gantian, ibu-ibu mau nggak gantian sama bapak? Mau, ya. Melahirkan, sakitnya melahirkan luar biasa, ya. Bahkan mungkin kalau disamakan dengan skala rasa sakit luka, ya mungkin luka yang sangat besar. Ibunya juga menyampaikan selama 2 tahun, selama 2 tahun. Ini yang menyebabkan hak ibu lebih besar dibanding hak ayah. Dalam riwayat yang lain dikatakan man abar, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak untuk aku berikan birrul walidain, untuk aku berbuat baik. Banyak orang yang kita harus melakukan dengan baik, banyak, ya. Tangga kita harus kita perlakukan dengan baik, ya. Kemudian teman kita, ya, saudara kita, ya. Tetapi yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua, terutama ibu, ya. Jadi kalau ada perselisihan sama ayah, pengennya anaknya kuliah di sini, ibu pengennya di sini, mana yang didahulukan? Ibu. Ya, kalau merujuk pada pendapat ini, ikutin ibu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya hak ayah sama ibu sama aja, sama saja. Ini pendapatnya Imam Malik, ya, sama saja. Kenapa? Karena dalam sebuah ayat sebutkan perintah untuk berbakti kepada keduanya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah kepada keduanya, ibu bapak, sebagaimana mereka menyayangi
nasabnya dinisbatkan kemana? Ke ayah. Ayah. Dan datang dalam sebuah hadis dikatakan anta wa maluka li abdik, engkau dan hartamu itu juga milik ayah. Nah, kata Imam Malik sama saja. Penyebutan 3 kali, nah ini tidak menunjukkan hak ibu lebih besar daripada hak ayah, sama saja. Makanya datang seorang kepada Imam Malik bertanya, ya Imam, ayahku menyuruh aku untuk safar, tetapi ibuku melarang aku untuk safar. Ayahku menyuruh untuk safar, tapi ibuku melarang. Apa ya? Siapa yang harus aku pilih? Maka Imam Malik mengatakan, "Ati abaka wala ta'si ummak." Taat kepada ayahmu, tapi jangan durhaka kepada ibuku. Taati ayahmu, tapi jangan durhaka kepada ibumu. Jadi gimana caranya? Caranya gimana? Ya, caranya ibunya diajak safar. Ya, ibunya diajak safar. Ya, taati ayahmu dan jangan durhaka kepada ibu. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Hatta idza balagha asyuddah. Dan ketika ia sampai umur dewasa, asyud, al-asyud itu umur yang sudah dewasa. Umur berapa umur dewasa? Sebelum mengatakan umur 18 tahun. Karena usia 18 tahun mungkin dulu saya SMA ya, kalau kita itu adalah usia dewasa. Usia di mana seorang sudah mulai matang pikirannya, sudah mulai mandiri, sudah mulai bisa menata masa depan. Ada yang mengatakan asyud itu maksudnya adalah 33 tahun, ya, pendapat Imam Abbas 33 tahun. Jadi ketika seorang umurnya sudah 30 tahun, maka dia sudah masuk marhalah tahapan umur yang dewasa. Ya, umur yang sudah dewasa. Dan nanti disebutkan dalam sebuah ayat, manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat ketika usia mereka muda, sekitar umur 33 tahun. Ini umur 33 tahun itu ya setengah dari umur ya. Kalau umurnya 60 tahun, 65 itu 30 itu setengah. Maka umur tersebut adalah umur di mana seorang benar-benar lagi fit-fitnya, lagi tangkas-tangkasnya, kalau laki-laki lagi ganteng-gantengnya, kalau perempuan lagi cakep-cakepnya. Itulah kondisi manusia nanti pada hari kiamat, dia dibangkitkan dalam umur 33 tahun. Ini makna asyud ya. Hatta idza balagha asyuddah. Dan apabila dia sudah sampai umur dewasa 18 tahun atau 33 tahun, ada yang mengatakan asyud itu maksudnya 40 tahun. 40 tahun. Makanya ayat berikutnya, kalimat berikutnya wa balagha arba'ina sanah. Dan dia sampai umur 40 tahun. 40 tahun. Umur 40 tahun adalah umur seorang benar-benar matang dari semua sisi. Dari sisi fisiknya sudah benar-benar matang, dari sisi akalnya, intelektualnya, mentalnya, semuanya sudah matang. Dan disebutkan dalam sebuah ayat, seluruh nabi diangkat menjadi nabi ketika umur berapa? 40 tahun. Umur 40 tahun. Nabi Isa itu diajak ngomong baik. Nah, sebagian orang mengatakan Nabi Isa juga sama, ya, diajak dijadikan Nabi Isa atau Nabi Musa. Nabi Musa ya. Siapa yang diajak ngomong? Siapa ini? Nabi Musa Nabi Isa ya. Nabi Isa juga sama, diangkat ketika sudah umur 40. Adapun ketika kecil itu hanya sebagai bentuk kemahakuasaan Allah yang menjadikan seorang bayi bisa berbicara. Kenapa para nabi itu diangkat jadi nabi ketika umur 40 tahun? Karena sudah benar-benar matang, sudah benar-benar matang dari semua sisi. Nabi SAW diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. 40 tahun. Dan juga umur 40 tahun adalah umur yang mana seorang hendaknya sudah mulai memikirkan akhirat. Bagian umur hidup
60 tahun. Berarti berapa umur? Berapa sisanya? 20 tahun. Ya, 20 tahun. Amal ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 67. Itu kalau 40. Kalau bapak masih ada yang 50? Ada ya, berarti 10 tahun lagi siap-siap. Ada yang 60 tahun? Hati-hati. Ya. Ada yang lebih 60, wah repot ya. Udah bukan kuning, udah merah. Hati-hati. Ya, ini bukan aku ikutin ya. Semua kita camat ya, calon mati itu sebuah kepastian ya. Kita nggak perlu takut mati, semua akan mati. Yang sakit mati, yang sehat juga mati. Yang kita khawatirkan bagaimana kondisi kita ketika kita dipanggil oleh Allah SWT. Ya, husnul khatimah itu yang mesti kita risaukan. Ya, mati semua akan mati. Ya, maka adalah seorang ketika umur 40 tahun adalah dia orientasi ini jangan dunia terus. Ya, dunia masih dia cari untuk bekal dia hidup, tapi orientasi hidupnya hendaknya dia memikirkan akhirat. Karena apa? Karena umur dia menuju akhirat itu lebih dekat, lebih dekat kepada akhirat. Ya. Dan kata Imam Syaukani, seorang yang sudah umur 40 tahun hendaklah dia an yujaddid taubah, hendaklah dia memperbaharui taubat, Oke lah, mungkin sebelum umur 40 tahun dia dalam kondisi yang kurang baik, ada saat-saat kelam yang dia lalui, masa lalu biarlah berlalu. Adalah seorang menatap masa depan, menyiapkan diri untuk negeri akhirat, untuk hari abadi dia di akhirat. Nah, ketika umur 40 tahun, dan ini kata Imam Syaukani, hendaknya seorang yang 40 tahun membaca doa ini, membaca doa ini. Apa doanya? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doanya. Doanya cukup panjang. Kalau kita baca tiap hari, ya, ditulis, dibaca, ya, atau ditulis ditempel di kamar, pas kita sholat sunnah kita baca, insya Allah lama-lama hafal. Ini doa yang indah, yang di dalamnya mengandung arahan untuk kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Ya, dan hendaknya kita punya hafalan doa-doa ya. Dan doa-doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Walaupun kita boleh doa dengan redaksi, kita boleh merangkai doa dengan kalimat-kalimat, tidak masalah, silahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun ada doa yang kita hafalkan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena doa-doa tersebut adalah wahyu. Wahyu namanya wahyu pasti benar. Dan doa-doa tersebut memenuhi kebutuhan hajat seorang hamba. Ya, di dalamnya berisi kesempurnaan. Nah, di antaranya doa ini. Doa ini adalah dibaca. Apa doanya? Rabbi auzi'ni, ya Allah, auzi'ni, ilhamkanlah kepada Rabbi, bantulah aku, tunjukilah aku, berikan aku taufik, untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku selama 40 tahun. Sudah berapa nikmat yang dia dapatkan? Banyak sekali. Ya, nikmat dia bisa makan, berapa banyak dia minum, dia menghirup udara ini, dia berjalan, sudah berapa ribuan kilo dia berjalan menelusuri bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum lagi nikmat-nikmat dia punya keluarga, nikmat punya istri, nikmat punya anak. Ya, belum lagi nikmat agama. Ya, belum lagi nikmat agama, nikmat bisa ibadah kepada Allah, nikmat bisa baca Quran, nikmat bisa puasa. Ini nikmat. Ibadah itu kenikmatan. Kenikmatan.
Ya. Maka dia minta agar Allah mengilhamkan kepada dia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Karena nikmat itu perlu disyukuri. Nikmat itu perlu disyukuri, harus disyukuri. Ya. Dan nikmat pertama kita harus syukuri dengan hati kita. Meyakini bahwasanya Allah SWT telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak. Kemudian mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merealisasikannya dalam amal saleh. Ini syukur. Ya. Dia memohon kepada Allah agar dia menjadikan hamba Allah yang syukur. Ya, banyak berdoa. Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alni syakara, ya Allah jadikan aku sebagai hamba yang syukur. Atau doa yang sering kita dengar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga boleh. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Dan sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit hamba Allah yang bersyukur, sedikit. Dia diberikan nikmat tiap hari, tiap detik, namun dia tidak ingat kepada Allah. Dia tinggal mengucapkan alhamdulillah. Hatinya tidak mengagungkan Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Maka dia minta bantuan kepada Allah agar diberikan ilham untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Kemudian wa'ala walidayya, dan untuk mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepada kedua orang tua. Apa hubungannya nikmat kedua orang tua yang harus kita syukuri? Kata para ulama, nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua itu juga secara otomatis menjadi nikmat anaknya. Betul nggak Pak? Kalau orang tua dikasih nikmat, anaknya dapat kan? Dapat. Berapa lama kita bergantung dengan nafkah orang tua? Mungkin sampai kita kuliah mungkin. Ya, kuliah mungkin seorang lulus umur 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, itu masih bergantung pada rezeki yang datang dari orang tuanya. Bahkan tak ada sedikit ketika seorang sudah menikah pun masih dibantu sama orang tuanya. Bahkan kita ketika pulang ke rumah orang tua, kita masih dianggap sebagai anak kecil. Kalau pulang kampung lebaran, biasanya apa? Orang itu sibuk nyiapin apa yang buat makan kita, nyiapin nanti apa yang dibawa. Kita bawanya sedikit, pulang bawa semobil, beras dibawa, ya segala macam dibawa. Itulah orang tua. Makanya rezeki orang tua itu otomatis menjadi rezeki kasihan. Belum lagi kalau orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, anaknya juga dapat. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Dan kata para ulama ini juga isyarat untuk apa ya? Membalas jasa orang tua. Karena bisa jadi orang tua dahulu mereka diberikan nikmat tapi kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Maka sebagai anak hendaknya dia membalas agar syukur orang tua yang kurang di masa lalu dia bisa ganti dengan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian orang tuanya. Ya. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan syukur kepadaku atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua. Kemudian permintaan berikutnya, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa beramal saleh. Bukan hanya sekedar amal saleh,
tardah, yang engkau, dan amal soleh tersebut engkau ridhai, engkau ridhai. Karena bisa jadi banyak amal soleh yang kita lakukan itu nggak diridhai oleh Allah SWT. Bisa jadi karena kita nggak ikhlas, kita ria. Bisa jadi karena amalan kita nggak sesuai dengan apa? Dengan tuntunan Nabi SAW. Bisa jadi kita mengamalkan amalan sudah ikhlas sesuai tuntunan Nabi SAW, tapi ternyata ada perkara yang membatalkan apa? Yang membatalkan amalan kita. Jadi hati-hati Pak, dalam kita beramal soleh bukan hanya sekedar amal soleh, tetapi kita juga harus menjaga dari perkara yang bisa membatalkan amalan kita. Apa yang bisa membatalkan amalan kita? Banyak. Ujub bisa membatalkan, ya. Kemudian ria, kufur, murtad, atau bisa jadi dia meninggalkan sholat asar. Nih, hati-hati. Yang sampai meninggalkan sholat asar. Datang dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalannya lenyap. Amalan di hari itu gara-gara dia enggak sholat asar itu terhapus, lenyap, hilang. Hati-hati ya, karena sholat asar ini sholat yang rawan, karena waktu tersebut adalah waktu di mana seorang sedang capek-capeknya pulang kerja, nyampe rumah belum sempat sholat asar di kantornya atau jalan, nyampe rumah kecapean, istirahat 14 sampai maghrib. Hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yusibu wa yubtilu. Yang terpenting bukan sekedar amal, tapi yang terpenting selain dia beramal, dia menjaga amalannya ya, dari perkara-perkara yang bisa melenyapkan amalan tersebut ya. Kemudian ini permintaan kedua ya, wa an a'mal shalihan tardah, dan ilhamkan kepada untuk bisa beramal soleh, amal yang kau ridhai ya. Kemudian yang berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada keturunanku. Jadi setelah dia berdoa untuk kebaikan dirinya ya, untuk bagian hatinya bersyukur ya, hati itu berkaitan dengan syukur itu berkaitan dengan hati. Kemudian amal soleh itu berkaitan tentang kenikmatan badan. Nah itu internal, itu internal, hati, fisik dia internal. Nah dia juga berdoa yang eksternal di luar itu apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah untukku keturunan kita itu siapa Pak? Anak-anak kita ya, anak kita termasuk cucu-cucu kita ya. Kita berdoa untuk kebaikan keturunan kita. Kenapa? Karena kebaikan keturunan kita itu juga kebaikan untuk kita. Kalau kita punya anak-anak yang soleh, keturunan dan cucu yang soleh dan solehah, maka itu juga akan memberikan manfaat kepada kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3: sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yusraf, ilmu yang dimanfaatkan, awalan sholihin yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Maka dalam doa ini dia berdoa kepada Allah agar memperbaiki keturunannya. Dan ini menarik, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih, dan perbaikilah li untukku fi dzurriyyati, dalam keturunan. Kita minta agar anak keturunan kita itu diperbaiki untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Karena ada seorang anak yang dia berbakti bukan pada orang tuanya. Orang tuanya sudah merawatnya, yang mengurusnya, tetapi ternyata anak tersebut malah berbakti kepada orang lain. Dia minta dengan doa ini agar anaknya itu yang menjadi baik dan kebaikannya bisa dia dapatkan.
kebaikannya untuk orang tuanya. Wa aslih li itu untukku, dan perbaikilah untukku fi dzurriyyati pada keturunanku. Ya, ini doa, ya, doa. Maka kita berusaha untuk menjadikan anak keturunan kita anak saleh. Ya, kalau bapak seorang terlambat dulu, saya punya anak, ya, anak saya nggak diarahkan dengan kebaikan, dia berjalan lurus saja, belum terlambat, masih ada cucunya. Kalau anaknya udah gede, susah diarahkan, ya masih ada cucunya, ya masih ada cucunya bisa dia arahkan, bisa didik, ya, didik dengan ilmu agama, dengan adab Islam. Belum terlambat, masih ada kesempatan. Wa aslih fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada keturunanku. Inni tubtu ilaik. Nah, ini doa berikutnya yang keempat. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Ini permintaan diiringi dengan taubat. Ya, permintaan diiringi dengan taubat. Makanya sebelum seorang meminta kepada Allah, hendaklah dia bertaubat. Ya, baca istighfar, boleh di awal, boleh di akhir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, sebelum minta. Nah, di sini Allah SWT mengisyaratkan, ini tubtu ilaik, semuanya aku kembali kepadamu, aku bertaubat kepadamu, aku memohon ampunan atas dosa. Karena dosa itu memberikan pengaruh apa? Pengaruh pada hati, pengaruh pada badan, dan pengaruh kepada pengijabahan doa. Bisa jadi doa itu tidak ijabah. Kenapa? Karena dosa yang menghalangi. Kadang dalam sebuah hadis, ya, kondisi dia, ya, semberau, kelaparan, kondisi sesuai, kemudian mengadakan tangannya, ya Rabbi, wahai Rabbi, ya Allah, ya Allah, mat'amu haram, malbasuhu haram, ya wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Tapi dia berdoa, makanannya haram, minumannya haram, bajunya dari yang haram, dan dia besar dalam kondisi dari hasil yang haram, fa anna yustajab. Maka bagaimana doanya bisa dijawab? Jadi dosa bisa mempengaruhi terkabulnya doa. Ya, maka sebelum berdoa istighfar, ya. Kemudian yang terakhir, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya daya dan upaya kecuali daya dan upaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini jamaah Allah, ya, tafsir surah Al-Ahqaf ayat 15 yang di dalamnya memberikan anjuran kepada kita untuk benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sampai kapan? Sampai selama orang tua itu ada, bahkan sampai orang tua itu meninggal. Ketika meninggal dunia, kita tetap masih bisa berbakti kepada orang tua. Jangan sangka yang sudah tua-tua, ya rata-rata sudah nggak ada orang tua, belum bisa berbakti. Tidak bisa berbakti, bisa jadi dahulu ketika kita masih anak-anak kurang berbakti kepada kedua orang tua, saatnya sekarang. Gimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Banyak cara. Yang pertama, merupakan, ya, setiap dia sholat, dalam sujudnya atau sebelum dia salam, dia baca doa ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Yang kedua, dengan apa lagi? Beramal atas namanya. Ya, kalau dia punya harta, ayahnya nggak bisa, dia belum haji, dia hajikan, ya Allah, ya, atau bersedekah atas nama orang tuanya, atau dengan dia menyambung hubungan dengan teman dekat ayah atau ibu. Ini salah satu baktinya. Kata Nabi SAW, inna min abil abaril bir silatul abihi pada mawaliyah. Di antara bakti yang paling bakti adalah seorang menyambung hubungan dengan teman baik orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Mungkin kita tahu, bapak saya dulu punya temannya dekat sekali, ya, bestie lagi.
kita datangi, ya, kita silaturahmi, kita kasih bingkisan, kasih makanan. Ini di antara bentuk bakti ketika sudah meninggal dunia. Makanya datang dalam sebuah Ibnu Umar radhiyallahu taala, ketika dia sedang berjalan, dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Kemudian ya, dia sedang menunggang kuda atau keledai. Kemudian dia berhenti, kemudian sorbannya dikasih kepada Arab Badui tersebut dan dia suruh naik ke ontanya atau ke keledainya. Kemudian orang-orang bertanya, siapa dia? Kata Ibnu Umar, dia adalah anak dari seorang ayah yang ayahnya tersebut adalah teman baik dengan ayahku. Masya Allah. Jadi Umar dahulu punya teman, ya temannya sudah meninggal, ya tentu gak bisa didatangi, tapi ada anaknya. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencoba berbakti kepada Umar ayahnya dengan apa? Dengan menyambung kepada keturunan dari temannya tersebut. Ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, apalagi kalau teman ayah kita ini masih hidup, ya, ayah kita udah nggak ada, ya, ibu kita udah nggak ada, tapi teman-temannya masih ada. Maka kalau kita datangi, ya, untuk tetap menyambung hubungan, maka ini adalah termasuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka orang-orang yang punya sifat tadi, ya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, hidup sudah meninggal dunia, kemudian di umur 40 tahun dia berdoa, maka balasannya apa? Ayat 16, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka orang-orang yang kami terima amal terbaik mereka. Ya, amal terbaik mereka tadi berbakti. Ini menunjukkan bahwasanya bakti kepada orang tua adalah amal terbaik. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami ampuni dosa-dosa mereka. Insyaallah. Fi ashabil jannah, yang masuk surga bersama penduduk surga. Ya, bersama penduduk surga. Wa ala sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini adalah janji yang benar yang mereka diberikan janji. Masya Allah. Jadi berbakti kepada orang tua adalah jalan mudah untuk masuk surga. Kata Nabi SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu tengah surga. Ya, barang siapa yang ingin masuk surga maka jagalah hak orang tuanya. Demikian jamaah rahimani rahimahullah, ya, tafsir surah Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan semoga doa yang kita bahas tadi, Rabbi ausini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan Allahumma ighfir li fi dhurriyyati tubtu ilaika wa innal muslimin, kita bisa amalkan, bisa hafalkan, dan menjadi doa yang kita panjatkan setiap harinya. Kata Imam Syafi'i tadi, seorang yang sudah sampai umur 40 tahun adalah dia memperbaharui taubatnya, dan adalah dia banyak membaca doa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan Ibu. Ternyata yang berbahagia bukan anak, ya, ada juga orang tua yang bisa jadi, ya, orang tua durhaka kepada anaknya. Bisa jadi orang tua yang tidak memperhatikan hak anaknya dibiarkan, tidak diperhatikan, ditelantarkan, sehingga ini membuat hati anak sakit. Bagaimana sikap terbaik seorang anak, ya, sikap terbaik yang mesti ditampilkan oleh seorang anak yang Muslim, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Menyikapi fenomena orang tua seperti ini, bagaimana? Apakah kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua, padahal orang tuanya telah memberikan luka yang sangat dalam kepada anaknya? Sakit dibuang, itu ya. Dia ditelantarkan, dibuang, dihancurkan, dianggap, ya, diusir, bisa jadi
bagaimana dia menyikapi fenomena seperti ini. Pertama, dia harus sadari bahwasanya orang tua adalah sebab dia ada di dunia ini. Sebab dia ada di dunia ini. Tanpa orang tua mustahil dia ada di dunia. Maka dari sisi ini saja, dari sisi ini saja, orang tua adalah menjadi penyebab dia ada di dunia ini. Dari sisi ini saja, ini sudah cukup untuk menjadikan seorang anak harus tetap terus berbakti kepada kedua orang tua. Ini baru satu sisi. Belum yang lain tadi, orang tua mengandung 9 bulan, melahirkan, mempertahankan hidup dan mati, kemudian menyusuinya, kemudian di waktu kecil dia disayang oleh orang tua. Makanya Allah sudah sebutkan tadi tentang ibu itu mengandung, ibu itu melahirkan, ibu itu menyusui. Kenapa diingatkan? Kenapa? Karena banyak anak lupa dengan kebaikan orang ibu itu. Mungkin kalau kebaikan ayah bisa terlihat ketika dia udah mulai ngerti ayah berjuang, bekerja. Tapi kebaikan ibu mudah dilupakan. Ya, zaman dahulu orang ibu itu ya banyak sekali didurhakai. Kenapa? Karena lemah. Karena ibu itu sudah berkurang di dunia. Allah ingatkan di sini, jangan sampai seorang itu lupa dengan jasa ibunya. Tapi itu yang pertama ya. Jadi orang tua adalah menjadi penyebab dia ada di dunia ini. Satu sebab ini saja itu sudah cukup menjadikan dia untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Belum nikmat yang lain. Dia menyekolahkan, mendidik, merawat, menanamkan. Kemudian ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang ayah, ada seorang ibu yang membuat hati anak menjadi sakit. Kemudian karena sebab 1-2 kesalahan, akhirnya apa? Seorang anak tidak lagi mau dia berbakti, tidak lagi dia mau menghubungi orang tuanya, bertanya kondisi orang tuanya, dia pergi begitu saja. Tentu ini tidaklah patut, ya tidak layak. Terus Ustaz, orang tua melakukan kesalahan yang berat. Mungkin dia ditelantarkan sejak lahir, sejak lahir. Ya, dia hidup tanpa kasih sayang orang tua. Dia telantarkan. Walaupun demikian, tetap seorang anak berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena yang nyuruh berbakti kepada orang itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah yang nyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua itu jahat, walaupun orang tua itu kurang ajar, walaupun orang tua itu dikatakan durhaka, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Terus kesalahan mereka di mana? Kesalahan mereka itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan orang tua yang dilakukan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kewajiban kita sebagai orang anak apa? Harus berbakti kepada kedua orang tua, karena itu kewajiban, nggak bisa ditawar-tawar. Jangan karena gara-gara orang tua melakukan kesalahan ini dan itu, akhirnya kita nggak mau berbakti. Ini satu kesalahan. Tetap kita wajib berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua mentelantarkan kita, membuang kita. Kalau kita tahu dia adalah orang tua kita, wajib kita berbakti. Wajib kita berbakti. Makanya disebutkan oleh sebagian ustaz ya, di Arab Saudi sana ada seorang ibu yang punya anak. Ternyata ibunya ini gila. Dia punya penyakit, kemudian dibawa ke dokter. Dan ternyata apa? Ketika di dokter, anak tersebut dipukul, dicakar, dicaci maki. Dokternya heran, ini siapa? Anak muda, ibu saya dok. Kenapa? Kenapa sakit?
Kenapa engkau tetap berbakti mengurus ibumu? Padahal ibumu kan begini, ibunya gila ya, ibunya gila, makanya cakar-cakar, pukul-pukul. Kemudian ketika dia melihat di mana di dinding ada gambar apa namanya, gambar Ka'bah, kemudian tanya ke anaknya, namanya Mat, kamu bawa katanya kamu mau bawa ibu haji, katanya. Anaknya sabar melatih anak ibunya. Kemudian dokternya tanya, ini ibu? Iya, ibu saya. Kenapa engkau berbakti tetap merawat ibu? Padahal ibumu gak kenal sama kamu, orang bilang ibunya gila. Iya, ibuku mungkin gak tahu saya anak, tapi Allah tahu bahwasanya orang ini, ibunya itu adalah orang tua saya. Maka aku tetap harus berbakti kepada ibu. Ya, makanya setelah dokternya kasih resep, ya kemudian orang ini keluar, maka ibu dokter menangis. Kenapa? Aku sering mendengar nasihat tentang berbakti kepada kedua orang tua, tapi aku baru melihat kali ini ada seorang anak yang benar-benar bakti kepada ibunya, walaupun ibunya gila, walaupun ibunya jahat, nyakap, tapi dia tetap berbakti karena dia tahu bahwasanya itu adalah ibu. Jadi sekali lagi ibu, ya orang tua durhaka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita, kewajiban kita adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Satu kebaikan saja dari ibu. Nah, jadi sebab kita ada di dunia ini itu sudah cukup kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Belum lagi kalau kita ingat ya ibu kita mengandung, melahirkan, menyusui segala macam, tentu kebaikannya lebih banyak. Ya, jangan sampai kita ya menjadi anak yang durhaka karena kedurhakaan orang tua kepada kita. Enggak boleh kedurhakaan dibalas dengan kedurhakaan. Biarlah orang tua yang menterlantarkan, yang enggak perhatian, ya urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Demikian. Ustaz. Iya. Mangga Ibu. Tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, orang tua apa nggak setuju, apa alasannya? Kalau alasannya masuk akal, ya harus terima. Tapi kalau alasannya nggak masuk akal, ya umpama kamu dapetin orang Bekasi, jangan. Orang Bekasi kan begini, begitu kamu dapetin orang Sunda, jangan. Orang Sunda kan begini, orang Jawa aja. Itu kan sentimen kesukuan sebenarnya nggak tepat. Ya. Kalau alasannya seperti itu, ya beri pengertian kepada orang tua. Ibu, iya dia orang Bekasi, ya tapi ini bukan sembarang Bekasi Bu. Ya, ini orang Sunda ya, tapi nggak sembarang Sunda Bu, spesial Bu Sunda. Ya, dia apa namanya tetap berbakti kepada orang tua, hormati orang tua dan kasih pengertian. Kalau orang tua itu nggak setuju dari sisi yang seperti itu. Tapi kalau umpama orang tua nasehatin, nah kamu jangan sama itu, ya itu nggak bagus. Suka nongkrong, umpama ya, suka jalan sama laki-laki lain, itu mantannya aja banyak katanya. Kamu mau nanti dihianati kayak gitu? Mungkin ini perlu dipertimbangkan, ya perlu dipertimbangkan. Jadi tetap seorang anak yang mendengar, ya masukan ibunya, nasihat ibunya, kalau itu sesuai terima, kalau tidak sesuai maka kasih pengertian Pak, kasih pengertian dengan cara baik-baik, ya oh ini masya Allah ini bagus agamanya, akhlaknya bagus, keluarga juga bagus, oh ya mudah-mudahan lambat laun jadi terbuka hati orang tua seperti itu Allah. Demikian bapak-bapak ibu-ibu.